Oke, selamat sore kawan pajak. Kembali lagi kita berkumpul di sini. Emang berkumpul kita ya? Bukan. Maksudnya bertemu lagi di IG Live KPP Madya 2 Jakarta Pusat. Bersama kami bertiga, saya David sebagai momot atau moderator. Di sebelah kiri saya ada Bapak siapa? Pak Widaryanto. Bapak siapa, Pak? Fungsional penyuluh. Iya, maksudnya sebagai apa di sini? Silakan Mas Jen. Dan sebelahnya lagi. Dan saya Zen sebagai penyuluh juga di KPP Madya 2 Jakarta Pusat. Oke, terima kasih Bung Zen dan Pak Wid. Tidak terasa kita sekarang sudah tanggal 27 Desember 2022. Nah, kenapa kita mengingatkan tanggal? Karena tidak terasa 28, 29, 30 atau 3 atau 4 hari lagi itu sertifikat elektronik untuk penandatanganan unifikasi Ibu ya. e-Bupot, betul sekali, atau biasanya disebut e-Bupot unifikasi, yang dulu masih pakai sertifikat yang sama dengan PPN atau e-faktur. Per tanggal 1 Januari 2023 itu sudah tidak berlaku atau diganti, dipisah dengan yang PPN. Jadi nanti per 1 Januari 2023 penandatanganan elektronik atau sertifikat elektronik itu menggunakan tanda tangan dari sertifikat elektronik dari orang pribadi atau pengurus ya di sini. Wakil atau kuasa. Wakil atau kuasa dari wajib pajak. Nah, yang biasa kalau di unifikasi itu bagian terakhir kan ada milih tuh. Wakil atau kuasa siapa namanya. Nah, itu. Jadi nanti sertelnya nggak pakai sertel badan lagi kayak e-faktur, tapi pakai sertel pribadi. Nah, kita akan membahas itu. Ini terkait kalau PR-nya itu PR 24 tahun 2021. Di situ itu tertulis di pasal 14 itu tertulis bahwa berlakunya sertel untuk unifikasi itu sampai dengan 31 Desember 2022, sehingga per 1 Januari 2023 itu sudah harus menggunakan sertel orang pribadi. Oke, selanjutnya mungkin Bapak Wid dan Bung Jen bisa bantu menjelaskan dasar hukumnya yang simpel-simpel aja, karena kita biar cepat aja di sini. Baik, kawan pajak, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bang David tadi, dasar hukum berubahnya sertifikat elektronik ini, jadi dari tadinya menggunakan sertifikat elektronik badan untuk ISPT atau ibu-kota unifikasi, mulai 1 Januari 2023 menggunakan sertifikat elektronik orang pribadi, wakil wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2021 itu di pasal 12 ayat 1 huruf A itu tertulis bahwa untuk sertifikat elektronik yang lama atau sertifikat elektronik badan untuk e-Bupot unifikasi itu bisa dipakai sampai 31 Desember 2022. Jadi mulai 1 Januari 2023 menggunakan sertifikat elektronik dari orang pribadi, wakil atau kuasa wajib pajak. Kemudian dasar hukum untuk juklaknya tadi sudah disampaikan oleh Bang David, yaitu PR 24 PJ 2021 di pasal 14 itu juga terkait dengan cut off-nya ya. Jadi sertifikat elektronik untuk badan yang tadinya dipakai di e-Bupot unifikasi mulai 1 Januari 2023 nantinya memakai sertifikat elektronik orang pribadi, wakil wajib pajak ataupun kuasa dari wajib pajak. Silakan Pak Wid kalau menambahkan. Kalau untuk permohonan sertelnya nanti itu mesti diingat untuk wajib pajak tadi pengurus itu harus di KPP terdaftar, NPWP-nya di mana terdaftar untuk pengurusnya itu. Ya, betul. Jadi ya seperti itu. Mungkin jadi misalnya dicontoh misal kawan pajak badannya PTA, misalnya PTA terdaftar di KPP Madya 2 Jakarta Pusat misalnya. Kemudian pengurusnya misal direkturnya terdaftar di KPP di misalnya Bandung misalnya. Maka sertifikat elektronik untuk pengurusnya itu silahkan diajukan di KPP Bandung mana misalnya. Di mana NPWP itu terdaftar. NPWP direkturnya itu terdaftar, jadi bukan di KPP tempat badannya. Jadi diajukan di KPP tempat pengurusnya itu terdaftar. Oke. Jadi kan banyak yang nanya tuh
Pak, apakah sertifikat ini bisa diajukan di KPP terdaftar oleh terdaftar badannya rata-rata nanya? Oh, jadi sama kayak daftar NPWP ya, terdaftar orang pribadi tersebut Ya, ya. masing-masing NPWP, jadi ya di tempat NPWP orang pribadinya bukan Terdaftar ya atau bukan teradministrasikan. betul, ya. betul, Oke. betul. Nah, itu kalau yang sertifikat elektronik yang orang pribadi ini sama nggak dengan badan? Maksudnya syarat-syaratnya apa aja sih? Apakah harus langsung atau bisa pakai apa namanya? Kalau yang badan kan bisa email ya. Ya. Nah itu bagaimana Pak Wit atau Bung Jerry? Ya, untuk yang permohonan sertifikat untuk orang pribadi yang dalam arti ini pengurus, Mhm. itu diajukan di KPP, di mana NPWP pengurus itu terdaftar. Oke. Ya, syarat-syaratnya itu antara lain satu, dia mengisi pengurus sertifikat elektronik. Mungkin untuk formulirnya sama, hampir sama dengan apa sertifikat yang diajukan untuk PP badan tersebut. Yang kedua ini fotokopi KTP dan NPWP si pengurus. KTP dan NPWP. Ya. Oke. Terus yang ketiga itu surat pernyataan kegiatan usaha. Surat pernyataan kegiatan usaha. Oh, oke. Ya, seperti itu. Dan untuk yang pengurus harus ada bukti lapor, artinya dia udah harus melakukan SPT tahunan terakhir. OP-nya ya. Ya, OP-nya ya. OP-nya, bukan bukan SPT pribadinya, badannya bukan ya. SPT badannya, artinya pengurus. SPT direkturnya misalnya. Ya, misalnya seperti PT itu. direkturnya. Ya. Dan mungkin yang terakhir itu berkas asli SPT tahunan orang pribadi. Oke. Nah, ini kalau Mbak ngomong berkas asli segala macam, berarti ini kalau dia datang langsung ya ke KPP. Iya. Nah, ini datang langsung boleh nggak dikuasakan atau memang harus, kalau badan kan harus direkturnya si penandatangan kalau datang langsung, nggak boleh dikuasakan, nggak boleh. Nah, ini kalau orang pribadi apa gimana? Bisa? Ya, jadi sebenarnya secara prinsip kawan pajak terkait dengan tata cara pengajuan sertifikat elektronik untuk pengurus ini atau wakil wajib pajak ini, kami sarankan kawan pajak tetap menghubungi KPP tempat pengurus tersebut terdaftar. Tetap silahkan kawan pajak menghubungi KPP tempat wakil wajib pajak atau pengurus itu terdaftar ataupun tempat kuasa wajib pajak terdaftar. Misalnya tadi dicontoh misal di KPP di Bandung mana gitu, misalnya Bandung A misalnya, itu silahkan dihubungi, kawan pajak menghubungi ke sana menanyakan bagaimana persyaratannya. Memang secara umum sama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wiwi tadi. Iya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya ini dicontoh di KPP Madya 2 Jakarta Pusat, kebetulan kita ada dua saluran istilahnya. Yang satu datang langsung ya, tentu yang datang langsung adalah pengurus tersebut ataupun bisa melalui pos. Akan tetapi kalau melalui pos ada tambahan persyaratan, yaitu ada formulir proof of record ownership atau semacam apa ya, untuk memastikan bahwa memang yang bersangkutan itu Pengurus. ya. Jadi kan nanti di Poro itu, kalau kita singkat Poro, untuk misal mengajukan, misal pengurus terdaftar di KPP Madya 2 Jakarta Pusat, melalui mendaftar sertifikat elektroniknya melalui pos misalnya. Nah, nanti ada tambahan sertifikat Poro, apa yang ada di Poro itu kurang lebih datanya adalah nama, NPWP, NIK, alamat email yang terdaftar di Digip Online. Tentunya datanya ada data OP-nya ya. Kemudian nomor telepon yang terdaftar di Digip Online. Kemudian EVIN, ini jangan lupa EVIN, karena EVIN kan istilahnya rahasia nih ya, rahasia masing-masing wajib pajak. Ini akan mempunyai EVIN yang sifatnya unik dan rahasia. EVIN yang tercantum dalam SPT tahunan PPAOP yang sudah, EVIN yang tercantum inilah yang sudah dikasih oleh KPP, itu kan masing-masing WP kan sudah punya EVIN. Oh, EVIN dari orang pribadinya tersebut kalian. Ya, kemudian nomor HP, kemudian data SPT tahunan PPH OP terakhir. Kemudian termasuk data SPT tahunan PPH OP itu termasuk statusnya apa, misalnya nihil kah atau kurang bayar kah. Kemudian nominal misalnya kurang bayar, nominal berapa itu perlu diverifikasi istilahnya. Kalau misal mendaftarkan sertifikat elektronik orang pribadi melalui pos, tapi ini kasusnya di KPP Madya 2 Jakarta Pusat. Nah, kalau untuk di KPP lain, apakah ada kebijakan seperti itu atau tidak? Ya silahkan. Makanya sekali lagi kami menyarankan kepada kawan pajak untuk menghubungi KPP tempat pengurus tersebut terdaftar, seperti itu. Dan nanti kan di situ bisa ditanyakan, misalnya apakah harus datangkah ataukah ada saluran lain? Apabila pakai saluran lain, apakah persyaratannya ada tambahan apa? Kalau di KPP Madya 2 Jakarta Pusat tadi ada formulir
Poro. Saya rasa juga di gambaran kemungkinan juga ada, karena itu Poro itu memang semacam data untuk verifikasi bahwa memang yang bersangkutan meminta sertifikat elektronik seperti itu. Oh, berarti ini mungkin pentingnya kita menghubungi KPP di mana Ya, orang pribadinya terdaftar Ya. untuk agar dia lebih jelas atau lebih tahu persyaratan apa sih, ataukah bisa datang langsung atau melalui pos seperti ya. yang mungkin di KPP Madya 2 Jakarta Ya, Pusat ini bisa datang langsung atau bisa melalui pos. Ya. Mungkin di KPP lain mungkin ada saluran lain, makanya itu yang diberikan informasi dulu ke KPP di mana NPWP orang pribadi share tersebut terdaftar. Baik, mungkin ada tambahan Bang David? Nah, berarti kalau saya bisa ngambil sedikit kesimpulan tadi, poronya itu kurang lebih sama dengan poro SPT poro perpanjangan sertifikat digital badan ya. Cuman bedanya di SPT tahunannya itu, kalau yang badan kan SPT tahunan badan, ini orang pribadi ya. Intinya itu datanya, kalau yang badan berarti di Poro itu datanya badan, ini Poro ya data orang pribadi. Namanya seperti itulah. Nah, kalau tadi kan ada formulir itu ada bakunya dong berarti ya, formulir ada format bakunya ya. Formulir ada. Oh, cuman karena ya kita harusnya enaknya sih bisa nge-share screen ya. Iya. Formulir sama surat pernyataan tadi kan kalau salah, Ya. surat pernyataan kegiatan usaha itu ada format bakunya. Kalau pengisian foro juga ada. Nah, mungkin kalau secara garis besar kan tadi gampang kok, persyaratannya hanya formulir sertifikat, permohonan sertifikat, fotokopi KTP dan NPWP dari orang pribadi tersebut, surat pernyataan, yang berarti kalau surat pernyataannya pakai materai ya. Iya. Terus bukti lapor SPT tahunan badan OP terakhir, berarti kalau misalnya ngajuin sekarang berarti SPT tahunan tahun pajak 2021. Terus berkas asli SPT OP badan orang pribadi itunya tahun pajak 2021. Nah, itu secara garis besar untuk sertifikat elektronik orang pribadi. Nah, mungkin kita bisa sekarang ke pertanyaan. Tadi kita sudah lihat, apakah bisa secara online? Oke. Kalau secara online, kalau kebetulan kalau di KPP Madya 2 ya tadi bisa ya? bisa melalui pos tadi Pos ya. atau- Pos bukan. Pos atau datang langsung. Jadi Ada mungkin dua cara, sebenarnya satu datang langsung, Dua atau pos. melalui pos. Oh, kalau email belum ya? Kalau email sementara ya, Ya, hanya dua saluran itu, Pak. Dan pos pun ada tadi tambahan Syarat poro. poronya ya. Nah, makanya hanya apakah nanti di KPP yang lain misalnya bisa online melalui email dan sebagainya, silakan. Silakan. Pajak Yang penting menghubungi KPP di KPP mana tersebut. Itu pentingnya. Nah, untuk yang apakah bisa secara online, mungkin Berarti- bagi wajib pajak bisa lihat informasinya mungkin melalui IG KPP ataupun ada di datpajak.id di menu unit kerjanya. Makanya mungkin kebijakannya beda-beda mungkin Bang David. Iya, jadi saya tambahkan bahwa di mana wajib pajak bisa tahu, misal KPPA nomor kontaknya berapa sih, nomor WA-nya berapa sih, alamatnya di mana sih misalnya. Nah, silahkan kawan pajak bisa membuka pajak.go.id, kemudian ketik di menu unit kerja. Jadi atau kalau misal di browsing misalnya, ketik aja pajak.go.id, kemudian spasi unit kerja, nanti kan akan muncul unit kerja seluruh Indonesia. Di situ akan tercantum misal KPPA, alamatnya mana, nomor kontak teleponnya berapa, nomor WA-nya berapa, di situ ada di pajak.go.id menu unit kerja itu. Atau misal kawan pajak juga bisa cari IG KPP itu misalnya ya tadi ya. Iya, mungkin ada informasi di sana Iya. begitu. Kalau terkait dengan format dan surat pernyataan itu di pajak.go.id ada juga ya, Iya. Pak Wid ya. Jadi tinggal lihat aja informasinya di sana, dicari mungkin pasti ada. Jadi nanti kata kuncinya apa sih di formulir itu? Silakan diketik formulir permintaan sertifikat elektronik seperti itu. Oke. Berarti nanti kalau ketika cari kalau nggak di pajak.go ini mungkin bisa lebih globalnya di Google ya, Google bukan iklan ya, di Google search aja nanti dia langsung ngelink ke pajak.go ya. Sertifikat, kata kuncinya yang penting formulir sertifikat elektronik dan satu lagi surat pernyataan kegiatan usaha. Nah, tadi ada pertanyaan satu lagi, apa tuh? Bisa diwakili atau tidak? Nah, karena ini ada menyangkut Evin, jadi
permohonan ini belum atau tidak bisa diwakili gitu. Sebenarnya kalau semua sertifikat elektronik itu harus, kalau di aturan itu memang harus datang langsung dan harus oleh pengurus atau orang yang bersangkutan. Jadi memang sebenarnya tidak boleh diwakilkan ya, untuk menjaga keamanan data tersebut. Nah, yang sebagai tambahan mungkin makanya tadi diterbitkan namanya data tambahan berupa poro. Nah, di poro tersebut kan ada salah satunya itu EVIN. Nah, itu EVIN orang pribadi tersebut itu yang sebenarnya mungkin sangat rawan dalam artian tidak bisa diganti itu. Betul, kuncinya itu, Ya, kunci rahasianya itu misalnya kan. Ibarat katanya kalau ada yang EVIN-nya tahu sama. EVIN itu terus hubungannya tidak baik atau menyalahgunakannya, nah itu yang berbahaya karena EVIN sampai saat ini belum bisa diganti. Ya tadi misal ternyata ini contoh kasusnya, misal OP-nya terdaftar di KPP Madya II Jakarta Pusat, misal ada halangan untuk datang langsung, ya tadi caranya pakai pos dengan Tambahin data poro ya. data poro tadi itulah sebagai pengganti, misal kalau tidak bisa datang secara langsung seperti itu. Jadi kita nggak saklek di satu cara, tapi ada dua cara. Kalau di sini makanya kalau di KPP lain ya silahkan. Saya ulangi, kalau misal kawan pajak ingin tahu kontak KPPA berapa sih Nah, itu nomornya, nah itu tadi di pajak.go.id unit kerja. Nah, nanti itu akan muncul KPP seluruh Indonesia. Nanti tinggal kawan pajak cari lah kalau yang dibutuhkan seperti itu, terdaftar di mana. atau mungkin buka IG-nya di Jen Pajak mungkin ada kali ya di situ ya. Ya, Mungkin di per KPP biasanya punya akun IG masing-masing. akun IG KPP juga bisa ya. Yang jelas kalau misal se-Indonesia di satu tampilan istilahnya itu di pajak.go.id unit kerja. Nah, itu akan tampil seluruh Indonesia, nanti tinggal di scroll kan, dipilih KPP mana seperti itu. Informasi. Ya, ada pertanyaan lain mungkin? Nah, di quiz kita lihat. Ini ada yang tadi katanya saya sudah menghubungi KPP terdaftar, tapi kata mereka masih menunggu peraturan lanjut dari PMK 63. Sebaiknya bagaimana, Pak? Maksudnya masih menunggu peraturan dari PMK 63. Sebaiknya bagaimana, Pak? Sebenarnya ya aturan turunan PMK 63 ya tadi itu PR24 sebenarnya, PR24 BC 2021 ya. Nanti silakan tetap di follow up ke KPP terdaftarnya. Misalnya KPP terdaftarnya bilangnya PMK 63 aturannya bagaimana itu. Mungkin yang dia maksud ini waktu awal-awal diberitakan perihal sertifikat elektronik orang pribadi ini kan kalau nggak salah masih belum bisa di loket TPT ya kalau nggak salah, belum ada menunya. Nah kalau yang sekarang itu kayaknya sudah ada di Madya II. Mungkin coba kita konfirmasi ke teman-teman pelayanan. Nanti kita coba ya. Setahu saya sih udah bisa di menu pelayanan untuk permohonannya ini. Nah kalau waktu awal ini kan awal Desember ya kalau nggak salah ya, gencar promosi ini. Kalau direkturnya di luar negeri bagaimana? Waduh. Ya tadi itu kalau misal di kita kan itu pakai pos, tinggal tanya ke direkturnya yang data-data poro tanya tadi itu kan seperti itu. Kalau di KPP Madya II Jakarta Pusat ya. Jadi ya itu. Jadi kalau di kami misalnya direkturnya terdaftar di Madya II Jakarta Pusat, tadi caranya ada dua itu. Kalau direkturnya sudah di luar negeri, misal sudah berlibur, ini kan akhir tahun ya, akhir tahun liburan Natal dan tahun baru, misalnya direktur sudah berlibur nih di luar negeri sampai tahun baru, berarti setahun dong ini berarti liburannya kan? Coba berlibur dari 2022 masuk 2023 setahun coba bayangkan. Nah itu berarti bagaimana ya tadi melalui kalau di KPP Madya II Jakarta Pusat ya berarti melalui pos seperti itu, dan data poronya bisa dimintakan ke direktur. Berarti data poro itu mewakili ya. Ya. Istilahnya. Dan itu kan pasti direktur. Ya, pasti direktur ngasih EVIN misalnya kan ke orang kepercayaan beliau berarti kan. Itu karena itu nggak sembarang. Dan rahasia. Orang tahu rahasia EVIN itu seperti itu. Oke, tadi sudah konfirmasi ke teman TPT, ternyata benar. Kalau kebetulan di KPP Madya II untuk permintaan sertifikat elektronik orang pribadi ini sudah bisa di KPP Madya II Jakarta Pusat untuk yang terdaftar di KPP Madya II Jakarta Pusat. Nah berarti kemungkinan besar dan harusnya di KPP lain sudah bisa juga. Nah tadi kalau direktur di luar negeri ya tadi benar. Ya pahit-pahitnya
nunggu direkturnya balik, berarti ya Kemudian pakai pos tadi Mas. semoga Atau- awal bulan atau Nah. mungkin apa semua direkturnya barang luar negeri ya pakai pos, Pakai pos. tapi kalau pos dari luar negeri Bukan, maksudnya kan, maksudnya datanya minta direkturnya di Iya, luar negeri, sebelum- nanti kan bisa yang ngirim lewat pos kan bisa orang kepercayaan beliau kan, seperti itu. Jadi yang penting ya itu data puronya itu kan pasti tanda tangannya mungkin maksudnya penanya ini. Tanda Dia tangan. tanda tangan Ya. formulir sama pernyataan kan harus direkturnya. direktur. Ya, ya kalau itu zaman dia. sekarang mungkin bisa diusahakan lah zaman sekarang. Ya paling baik-baiknya tadi saya bilang nunggu dia balik ke luar negeri atau cari direktur yang lain yang masih di Indonesia atau pengurus yang lain. Ada pertanyaan lain mungkin bagaimana? Kalau Sudah ada tidak ada mungkin kita bisa tutup dulu sampai di sini ya. edisi masih ada? Udah ada? Oh, ada. Oh. Mungkin nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa direct message ya ke IG. Nanti kita coba bantu jawab di situ atau yang khusus yang untuk terdaftar di KPP Madiun Jakarta Pusat dapat langsung menghubungi ke WA center kami dan rata-rata sudah 4 tahun. Nah, untuk yang KPP yang mungkin terdaftar di KPP lain bisa langsung menghubungi KPP lain. Untuk mencari kontaknya bisa cari tadi di Instagram Ditjen Pajak atau lebih simpelnya di pajak.go.id. Unit kerja, Kerja. Kerja masing-masing nanti ada itu kontaknya. Cukup dari kita semua, oke? Bapak Bung Jen. Ya. Kawan pajak, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mendekati. Mungkin ini IG terakhir kita ya buat akhir tahun ini. Ada yang lain nggak? Ada nggak Pak? Hah? Pak Wiwit. Ini IG tutup aja untuk tahun ini. Oke. Untuk tahun ini. Ini berarti kita perpisahan apa namanya podcast ya hari IG IG kita hari ini. Iya. Dan kita sampai bertemu kembali di tahun depan untuk materi yang baru dan ya kondisinya semoga tahun depan lebih baik, Amin. ekonomi lebih baik, semuanya lebih baik lagi. Salam dari kami semua. Kita mengucapkan salam perpisahan untuk sebelum akhir tahun. Silakan Bapak Wid yang mengucapkan salam perpisahan sebagai paling senior di sini. Baik, kawan pajak. Mungkin kita akhiri dulu sampai di sini. Dan mungkin kita akan jumpa lagi di tahun depan. Oke. Dengan materi-materi yang mungkin masih banyak lagi. Baik, kawan pajak, saya akhiri sampai di sini. Apa? Pajak kuat. Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.